Halo, nama saya Adelia Rahmawati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara background orientation, favoritism, dan fairness staffing dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Dalam organisasi modern, khususnya pada proses staffing, seperti rekrutmen, seleksi, dan promosi, keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya objektif. Seringkali terdapat faktor subjektif yang memengaruhi penilaian. Salah satunya adalah kesamaan latar belakang antara pengambil keputusan dan kandidat. Kesamaan ini dapat memicu munculnya bias yang dikenal sebagai favoritism, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi keadilan atau fairness dalam organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara sistematis dan ilmiah. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam teori-teori utama yang mendasari masing-masing variabel, yaitu background orientation, favoritism, dan fairness staffing, serta menjelaskan hubungan antara variabel dalam model penelitian. Background orientation merujuk pada kecenderungan individu untuk mempertimbangkan kesamaan latar belakang dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks organisasi. Latar belakang yang dimaksud dapat mencakup pendidikan, pengalaman kerja, nilai dan keyakinan, budaya atau asal daerah, atau bahkan jaringan sosial dan relasi profesional. Dalam praktiknya, background orientation seringkali tidak disadari, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana seseorang menilai dan memilih individu lain. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, terdapat beberapa teori utama yang dapat digunakan. Yang satu, social identity theory. Social identity theory menjelaskan bahwa individu secara alami mengklasifikasikan dirinya ke dalam kelompok sosial tertentu. Proses ini dikenal sebagai social organization. Setelah itu, individu akan melalui proses social identification, yaitu merasa menjadi bagian dari kelompok, social comparison, membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dari proses ini muncul kecenderungan menganggap kelompok sendiri lebih unggul, memberikan perlakuan lebih positif kepada anggota kelompok, mengembangkan bias terhadap kelompok lain. Dalam konteks organisasi, hal ini dapat terlihat ketika seorang manajer lebih menyukai kandidat yang memiliki latar belakang yang sama dengan dirinya. Misalkan, lulusan universitas yang sama, pernah bekerja di perusahaan yang sama, memiliki nilai atau cara berpikir yang serupa. Fenomena ini disebut sebagai in-group favoritism, yang menjadi dasar munculnya bias dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, similarity attraction theory. Similarity attraction theory menyatakan bahwa individu cenderung tertarik dan merasa nyaman dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan tersebut menciptakan rasa aman secara psikologis, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, persepsi fit atau kecocokan. Dalam konteks organisasi, hal ini sering muncul dalam bentuk saya merasa cocok dengan tim saya saat ini, atau background mirip dengan saya. Namun, persepsi kecocokan ini seringkali bersifat subjektif dan tidak selalu mencerminkan kompetensi yang sebenarnya. Keputusan yang diambil dapat bias karena didasarkan pada kenyamanan, bukan objektivitas. Yang ketiga, implicit bias theory. Selain dua teori utama sebelumnya, background orientation juga dapat dijelaskan melalui implicit bias theory. Teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki bias yang bersifat tidak sadar, yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, lingkungan sosial, stereotip yang berkembang. Bias ini dapat mempengaruhi cara menilai orang lain, cara mengambil keputusan, preferensi terhadap individu tertentu. Dalam konteks staffing, implicit bias dapat menyebabkan kandidat dengan latar belakang tertentu lebih diunggulkan. Penilaian yang tidak sepenuhnya objektif. Variabel yang kedua yaitu favoritism. Favoritism merupakan kondisi
di mana individu tertentu melakukan perlakuan istimewa bukan berdasarkan kompetensi atau kinerja, melainkan karena kedekatan personal, kesamaan latar belakang, atau hubungan informal dengan pengambil keputusan. Dalam konteks organisasi, favoritisme sering muncul dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, penilaian kinerja, atau pembagian tugas. Meskipun sering tidak disadari, praktek ini dapat menyebabkan signifikan terhadap dinamika organisasi, khususnya terkait keadilan dan kepercayaan karyawan. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, terdapat beberapa teori utama yang dapat digunakan. Teori yang pertama, Leader-Member Exchange Theory. Leader-Member Exchange Theory menjelaskan bahwa pemimpin membangun hubungan yang berbeda dengan setiap bawahan. Terdapat dua kelompok utama. Yang pertama, in-group, memiliki hubungan dekat dengan atasan. Dan yang kedua, out-group, hubungan formal dan terbatas. Ciri-ciri in-group yaitu mendapatkan kepercayaan lebih, mendapatkan peluang lebih besar, mendapatkan perlakuan khusus. Ini sangat relevan dengan favoritism. Teori favoritism yang kedua yaitu agency theory. Agency theory menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik organisasi dan manajer. Dalam hubungan ini terdapat potensi konflik kepentingan karena manajer tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik organisasi. Favoritism muncul ketika mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi, mengutamakan individu tertentu yang memiliki kedekatan, mengabaikan standar objektivitas. Dalam konteks staffing, manajer dapat memilih kandidat yang dekat secara personal dibandingkan yang paling kompeten. Favoritism merupakan bentuk agency problem, yaitu penyimpangan dari keputusan rasional yang seharusnya mengutamakan kepentingan organisasi. Dampak favoritism secara teoritis dan empiris, favoritism dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap manajemen, menurunnya kepuasan kerja, konflik antar karyawan, menurunnya kinerja tim, dan meningkatkan turnover intention. Setelah memahami bagaimana favoritism terbentuk dan berdampak dalam organisasi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana praktik tersebut mempengaruhi persepsi keadilan dalam staffing yang dikenal sebagai fairness staffing. Fairness staffing merujuk pada persepsi karyawan terhadap tingkat keadilan dalam proses staffing, yaitu meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, dan promosi. Persepsi ini sangatlah penting karena tidak hanya mempengaruhi kepuasan kerja, tetapi juga kepercayaan terhadap organisasi, komitmen, dan kinerja karyawan. Untuk memahami konsep ini secara komprehensif, terdapat beberapa teori utama yang relevan. Teori yang pertama adalah Organizational Justice Theory, yang merupakan teori utama dalam menjelaskan fairness staffing. Teori ini membagi keadilan menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama, distributive justice, mengacu pada keadilan hasil, yaitu apakah keputusan yang diambil dianggap adil. Contohnya, siapa yang dipromosikan, siapa yang diterima dalam rekrutmen. Jika keputusan dianggap tidak sesuai dengan kontribusi, maka akan muncul persepsi ketidakadilan. Yang kedua, procedural justice, mengacu pada keadilan proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan sudah transparan, konsisten, tidak bias, berdasarkan kriteria yang jelas. Dalam konteks staffing, procedural justice sering menjadi fokus utama karena proses yang tidak transparan akan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Yang ketiga, interactional justice, mengacu pada bagaimana individu diperlakukan selama proses berlangsung, termasuk cara komunikasi, rasa hormat, dan keterbukaan informasi. Bahkan jika hasil tidak menguntungkan, perlakuan yang adil dapat tetap menjaga persepsi fairness. Berdasarkan keseluruhan teori yang telah kita bahas, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara sistematis. Yang pertama, background orientation
ke favoritism. Terdapat kesamaan latar belakang yang mendorong terbentuknya preferensi terhadap individu tertentu. Semakin tinggi kesamaan latar belakang, semakin besar potensi munculnya favoritism. Yang kedua, variabel favoritism ke fairness stuffing. Favoritism menyebabkan keputusan tidak objektif, proses tidak transparan, hasil tidak adil. Semakin tinggi favoritism, semakin rendah fairness stuffing. Keterkaitan variabel background orientation dengan fairness stuffing, kesamaan latar belakang juga dapat langsung mempengaruhi fairness tanpa melalui favoritism. Misalnya, standar penilaian menjadi bias sejak awal. Dan yang terakhir, peran mediasi favoritism. Favoritism berperan sebagai mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana background orientation mempengaruhi fairness stuffing. Dengan kata lain, background orientation memicu favoritism. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proses stuffing dalam organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti kompetensi dan kinerja, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang bersifat subjektif. Melalui social identity theory dan similarity attraction theory, dapat dipahami bahwa individu secara alami memiliki kecenderungan untuk menyukai dan mempercayai orang yang memiliki kesamaan latar belakang. Kecenderungan ini kemudian membentuk apa yang disebut dengan background orientation. Selanjutnya, melalui agency theory dan leader-member exchange theory, dijelaskan bahwa kesamaan tersebut dapat berkembang menjadi praktik favoritism, di mana individu tertentu mendapatkan perlakuan istimewa karena kedekatan atau hubungan personal, bukan berdasarkan kompetensi kinerja. Lebih lanjut, berdasarkan organizational justice theory, praktik favoritism terbukti dapat menurunkan persepsi keadilan dan proses staffing, baik dari sisi hasil, proses, maupun perlakuan interpersonal. Dengan demikian, hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa background orientation mendorong munculnya favoritism, favoritism menurunkan fairness staffing, dan favoritism berperan sebagai mekanisme mediasi utama. Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi organisasi. Untuk menciptakan sistem staffing yang adil dan profesional, organisasi perlu menerapkan standar penilaian yang objektif dan berbasis kompetensi, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh bias subjektif, baik yang disadari maupun tidak, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Pada akhirnya, fairness staffing bukan hanya tentang keadilan semata, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kinerja, dan menjaga keberlanjutan organisasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru serta memperkaya pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.